Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nadia Retno Indriani, teman saya Okta Widianti, Sofia Nur Habibah, dan Vicky Dul Hukmi akan mempresentasikan pertemuan kita Bahasa Indonesia yang ke-12. Ada beberapa poin yang kami akan menjelaskan di presentasi berikut. Yang pertama, informasi latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Yang B, ringkasan hasil penelitian. Yang pertama ada data awal hasil penelitian, yang kedua kerangka laporan penelitian, yang ketiga mencari kekurangan data dan bahan hukum yang akan digunakan dalam laporan penelitian, yang keempat rumusan data atau bahan hukum yang diperoleh secara valid, yang kelima tersusunnya rumusan hasil penelitian per bab, dan keenam finalisasi keseluruhan data dan bahan hukum penelitian, yang ketujuh laporan hasil penelitian dalam bentuk buku, dan yang terakhir laporan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan, yaitu poin C, memberikan komentar apakah hasil penelitian sesuai dengan hipotesis. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Hipotesis sendiri ialah sebuah pendapat atau opini yang kebenarannya masih diragukan dan harus melalui pengujian untuk membuktikan kebenarannya. Nah, apabila kemudian percobaan yang dilakukan tersebut terbukti kebenarannya, maka hipotesa atau hipotesis tersebut dapat disebut dengan teori. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang berawal dari permasalahan penelitian. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan sementara apakah sampel yang diteliti dapat mewakili keseluruhan populasi. Nah, di sini apabila terdapat hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh sang peneliti, maka kita harus menolaknya. Dan tetapi kita harus tetap berpegang teguh pada fakta suatu penelitian yang sudah ada. Nah, jika hasil eksperimen itu tidak sesuai, kita sebaiknya jangan pernah mengubah suatu hipotesis tersebut. Kedua, jangan abaikan hasil eksperimen. Ketiga, memberikan alasan mengapa tidak sesuai. Keempat, memberikan cara selanjutnya untuk menemukan penyebab ketidaksesuaian tersebut. Dan yang kelima, jika ada waktu luang, maka lakukanlah eksperimen ulang. Di sini untuk menghubungkan dengan hasil penelitian terdahulu, maka hasil penelitian yang baru itu harus sudah siap. Mengapa demikian? Karena apabila penelitian yang baru itu belum ada, bagaimana cara kita untuk menghubungkan dengan penelitian yang terdahulu? Jadi apabila suatu penelitian yang baru sudah ada, kita sandingkan, kita jajarkan ya. Kita sandingkan, lalu kita perbandingkan. Nah, di sini untuk menghubungkan dengan penelitian terdahulu, maka penelitian yang baru itu harus sudah siap. Mengapa demikian? Nah, apabila penelitian yang baru belum ada, bagaimana kita akan memperbandingkan atau menghubungkan? Nah, setelah penelitian baru itu sudah ada, maka kita sandingkan, kita dekatkan dengan penelitian yang terdahulu. Kita baca hasil penelitian lama dengan yang baru itu ada hubungan apa di dalamnya, ada kandungan apa di dalamnya. Nah, apabila ada perbedaan yang tidak relevan, mungkin bisa saja nanti akan ditolak atau melakukan penelitian ulang. Menjelaskan hasil yang diperoleh. Maksudnya, berisi suatu penjelasan hasil olah teori yang diwujudkan penelitian lapangan. F. Membuat generalisasi dari hasil yang diperoleh. Maksudnya, membentuk gagasan atau simpulan umum dari hasil objek penelitian. Tahap selanjutnya adalah membuat pembahasan, yaitu
Yang ketujuh, memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Maksudnya yaitu memberikan anjuran atau saran agar dapat diberlakukan dalam penelitian yang akan datang. Saya akan memberikan contoh pembahasan artikel ilmiah. Cekidot. Artikel bahaya mie instan bagi kesehatan. Setiap orang sudah pasti kenal dengan makanan cepat saji bernama mie instan. Mudah diperoleh, variasi makanan yang satu ini juga mempunyai rasa yang sedap. Hanya saja, di balik sifat praktis dan rasanya yang sangat sedap, mie instan juga mempunyai sejumlah resiko. Menurut sejumlah hasil penelitian, terlalu kerap mengkonsumsi mie instan dapat meningkatkan resiko timbulnya penyakit kanker, ginjal, dan usus buntu. Pada beberapa kasus, orang yang mengkonsumsi mie instan berlebihan juga dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas. Langsung menuju ke pembahasan. Di samping kandungan zat lilin, di dalam mie instan juga terdapat natrium yang dapat menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi dan MAH. Ini merupakan tahapan yang pertama, yaitu menampilkan informasi latar belakang. Selanjutnya, dan jika kiranya dikonsumsi berlebihan dalam waktu yang cukup lama, kandungan natrium ini tentu secara signifikan dapat memunculkan penyakit di atas. Ini tadi tahap yang kedua, yaitu menampilkan ringkasan atau meringkaskan hasil atau temuan penelitian. Selanjutnya, dan kiranya hal ini didasari oleh kandungan natrium yang bersifat menetralkan lambung sehingga mengakibatkan lambung Anda akan mensekresi asam dalam jumlah yang banyak supaya dapat mencerna makanan. Ini merupakan tahapan yang ketiga, yaitu memberikan komentar. Terus selanjutnya, mie instan juga rupanya memiliki kandungan zat lain yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita seperti MSG dan penambah rasa. Tahapan yang kelima, menjelaskan hasil yang diperoleh. Terus selanjutnya yaitu, sekiranya Anda masih mau mengkonsumsi mie instan namun mau tetap sehat, Anda semestinya melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi penyajian dan jangan memasak bumbu mie instan secara bersamaan dengan minyak. Karena jika bumbu mie instan Anda masak di atas suhu 120 derajat Celcius dapat memicu terjadinya kanker. Ini merupakan tahapan yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Maksudnya memberikan anjuran atau saran agar dapat diberlakukan dalam penelitian yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.